Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randy Rifki dengan NIM 230304114, Prodi Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen teknologi informasi. Dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad, SMM. Yaitu yang pertama ialah apa alasan memilih manajemen. Alasan saya memilih manajemen dikarenakan manajemen memiliki banyak peluang kerja bagi yang menekuninya. Manajemen tersebut banyak bermanfaat bagi kehidupan, contohnya manajemen waktu, manajemen keuangan, dan lain sebagainya. Dan salah satu alasan saya ingin memilih jurusan manajemen yaitu meneruskan usaha orang tua saya, dikarenakan untuk berkelanjutan hidup dan mengikuti teknologi zaman. Adapun yang kedua yaitu apa itu manajemen teknologi informasi. Manajemen teknologi informasi adalah suatu disiplin yang berfokus pada pengelola aspek-aspek teknologi. Teknologi informasi dalam sebuah organisasi ini mencakup perencanaan, pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem, serta pengelola sumber daya manusia yang terlibat dalam penggunaan dan pembangunan teknologi tersebut. Tujuan dari manajemen teknologi informasi ialah untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi guna mendukung tujuan bisnis organisasi ini, melibatkan strategi penggunaan teknologi informasi yang efektif, keamanan data, dan pengelolaan infrastruktur, pembangunan aplikasi, dan pengolahan layanan TI secara keseluruhan. Adapun manajemen teknologi informasi ini juga mencakup pemantauan tren teknologi terkini, evaluasi kebutuhan organisasi terkait teknologi informasi, serta pengalaman keputusan strategis terkait investasi dalam teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Baiklah, adapun yang ketiga yaitu apa itu software, dalam kurung perangkat lunak. Software ialah suatu perangkat lunak sistem yang mengelola sumber daya komputer secara keseluruhan dan menyediakan fungsi-fungsi dasar yang diperlukan untuk operasi komputer. Contohnya adalah sistem operasi seperti Windows, macOS, Linux, Android, iOS, dan lain sebagainya, serta perangkat lunak utilitas seperti drive, perangkat keras, program antivirus, dan utilitas manajemen sistem. Perangkat lunak aplikasi ini adalah software yang dirancang untuk tugas-tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contohnya adalah program-program seperti Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Peramban web seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, permainan komputer, aplikasi pengedit, dan lain sebagainya. Adapun yang di sampingnya yaitu hardware, dalam kurung perangkat keras. Hardware adalah sebuah komponen fisik yang membentuk sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya. Ini mencakup semua bagian yang dapat dilihat dan disentuh dari perangkat keras komputer, mulai dari komponen internal seperti prosesor, memori, dan kartu grafis, hingga perangkat eksternal seperti monitor, keyboard, dan mouse. Dalam konteks komputer, hardware berperan sebagai alat yang digunakan untuk menjalani perangkat lunak dalam kurung software dan menjalankan berbagai tugas komputasi, penyimpanan data, interaksi pengguna.
Adapun yang keempat yaitu pengambilan keputusan di level manajemen merupakan proses penting dalam menjalankan suatu organisasi. Ini melibatkan penentuan arah strategis, alokasi sumber daya, dan perencanaan jangka panjang organisasi. Beberapa ciri dari pengambilan keputusan di level manajemen termasuk yaitu 1. Berelevansi tinggi. Keputusan-keputusan ini berkait langsung dengan tujuan jangka panjang organisasi dan eksternal untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, informasi yang beragam. Manajer di level ini mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk dari internal dan eksternal untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Yang ketiga, tingkat ketidakpastian yang tinggi. Keputusan di level manajemen seringkali dibuat dalam lingkungan yang tidak pasti dan berubah-ubah, sehingga manajer perlu menggunakan estimasi dan prediksi untuk membuat keputusan terbaik. Pengambilan keputusan di level manajemen juga didukung oleh sistem penunjang keputusan, decision support system, garis miring DSS dalam kurung. Dalam sistem informasi yang dirancang untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan akses cepat ke data, alat analisis, dan model simulasi. Fitur-fitur yang seringkali ada dalam DSS termasuk 1. Pengelola data. DSS menyediakan alat untuk mengumpul, penyimpan, dan pengolahan data dari berbagai sumber. Yang kedua, analisis dan pemodelan. DSS menyediakan alat analisis seperti analisis statistik, pemodelan prediktif, dan simulasi untuk membantu manajer dalam memahami situasi dan mengidentifikasi solusi alternatif. Interaksi DSS seringkali dirancang dengan antarmuka yang interaksi, memungkinkan manajer untuk melakukan analisis langsung dan mengeksplor berbagai skenario keputusan. Adapun yang keempat yaitu pengertian data. Pengertian data dari manajemen teknologi informasi yaitu adalah kumpulan fakta mentah atau angka yang belum diolah atau diinterpretasikan. Data dapat berupa angka, teks, gambar, atau suara atau bentuk lain dari informasi yang disimpan dalam format yang dapat diperoleh oleh komputer. Sebagai contoh, angka penjualan bulanan, nama pelanggan, atau catatan transaksi berupa contoh data. Adapun pengertian informasi dari manajemen teknologi informasi yaitu informasi adalah data yang telah diolah atau diinterpretasikan sehingga memiliki makna dan relevansi bagi pengguna. Informasi memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu topik atau situasi. Misalnya, jika data penjualan bulanan diolah menjadi laporan penjualan dengan analisis tren dan perbandingan. Laporan tersebut menjadi informasi yang berguna bagi manajer untuk mengambil keputusan. Baiklah, berakhirnya presentasi saya. Saya Randy Rifki, mohon maaf jika ada salah. Sesungguhnya kesalahan memang datang dari saya sendiri dan kebenaran hanyalah dari Allah SWT. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.